Halo semuanya, kembali lagi bersama gue si RY dan terima kasih telah mampir ke channel ini ya kan. Jadi gue mendapatkan sebuah informasi yang menarik yang harus gue sampaikan ke lulu pada ya. Ini postingan di-share oleh Nawier, susah juga. Di-share-nya 2 hari yang lalu. Ya ini sejak gue buat ya, ini tanggal 23 ya, menjelang menjelang sahur bagi yang menjalankan ibadah puasa di bulan tahun ini ya kan. Jadi informasi ini menarik ya. Memang banyak yang ngebully tentang kenapa season 2-nya itu bentuknya kayak grafik PS2 dan season 1-nya tuh kayak bentuk grafik PS4 gitu kan. Nah, memang gua akuin kayak PS4 ini kan. Cuma PS4 yang ya masih kurang rendering aja gitu kan. Oke, kita baca dulu chapternya ya kan. Panjang juga nih chapternya kan. Produksi animasi 3D CG pada season 2 anime Tata Indonesia akan ditangani oleh studio NG dan Goes. Goes ini gue nggak tahu di studio apa. Yang gantikan studio Orange. Nah, Orange tahu, soalnya mereka tuh yang handle anime Orange juga. Jadi studio Orange yang handle anime namanya Orange gitu. Gak percaya, cari aja gitu. Dari animasi musim pertamanya. Selebihnya dari staff musim pertama akan kembali untuk pekerjaan proyek musim kedua anime ini. Intinya di season 2 yang menangani untuk bagian 3D CG sudah ganti studio. Sehingga sudah seperti sekarang, banyak yang kecewa karena mengalami penurunan dari segi animasi. Studio Orange sendiri memang bagus jika menangani bagian 3D CG. Kalian bisa melihatnya di anime Beastar yang full 3D Gishi, 3D Gishi ya, 3D CG, 3D Gishi. Ya udahlah ya, 3D CG yang bener. Bahan karakter juga. Namun studio NG yang dibantu studio Goes justru tidak sebagus yang ditangani oleh studio Orange. Karena jika kalian tahu, studio NG juga fokus menggarap anime pada musimnya yaitu Otome Game Sekai. Karena studio Kineme tidak bekerja sama dengan studio Orange, karena studio Orange fokus untuk mengerjakan sequel anime Beastar. Oke, ini informasi yang cukup bagus gitu kan. Mengingat emang faktanya adalah rata-rata emang semua anime yang kita tonton itu hampir enggak dihandle oleh satu studio. Contoh aja seperti anime Shingeki no Kyojin gitu kan, yang dihandle MAPPA itu juga masih ada tangan-tangan seperti Production EG, mungkin DC Staff, PA Works, dan Creators Impact dan lain-lain. Lalu juga seperti anime Charlotte itu PA Works, tapi juga handle oleh SAF dan juga lain-lain. Jadinya sudah biasa aja gitu kan terjadi outsourcing seperti ini, seperti oi cok minta bantuan dikit dong untuk beberapa scene gitu kan, itu udah biasa gitu kan. Tapi memang ya gara-gara pindah studio, pindah juga bentuk kualitas yang diberikan. Ya mau nggak mau ya kan, kita harus menerimanya karena pada dasarnya kita mengetahui Tate no Yusa itu juga diundur. Dari yang harusnya tayang di fall 2021 harus ke spring 2022. Ya mungkin alasannya juga karena masalah kualitas visual. Kalau kita mengingat di zaman-zaman corona kemarin 2020 hingga sekarang, emang banyak sekali anime yang diundur cuman karena masalah corona ini. Karena masalah corona itu mempengaruhi kualitas dari anime itu sendiri ya kan. Sama seperti ini juga. Harusnya ini anime itu seingat gue itu udah di konfirmasi season 2 itu pas zaman-zaman corona, dan baru tayang itu dikonfirmasi tayang di tahun kemarin di fall 2021. Tapi ya seperti yang kita sadari juga, undur, postpone ini udah menjadi hal biasa di beberapa tahun ke belakang demi apa? Kualitas gitu kan. Cuman kalau mereka mengundurnya terlalu lama, diundur terus gitu kan, takutnya kualitasnya ya hasilnya kayak gini ya kan. Sedangkan jam tayang itu mintanya nggak gampang gitu kan. Ya di sini gue hanya ingin mengajak lu pada memaklumin gitu kan. Karena memang menurut gue sendiri, gue sebagai penikmat anime buatan Kinemasi, terus selain Medina Abyss dan Yusano Yusa apa gitu yang tayang 12 tahun yang lalu, gue juga menyayangkan di tahun 2002 malah ada 3D CG yang kayak gini di anime sebesar Tate no Yusa. Ya ini anime besar cuy, judul besar, banyak yang nunggu, banyak fansnya, waifunya luar biasa, ada Raptalia dan lain-lain gitu kan, dan seperti itu. Tapi dari informasi ini kita bisa melihat gitu kan, karena ganti studio aja dan karena studio yang juga mungkin sibuk ya menggantikan, hasilnya menjadi seperti demikian. Masalah gue kecewa atau enggak, udah jelas kecewa sih sebagai penikmat gitu kan ya, bukan sebagai orang yang bayar gitu. Oke lah ya, jadi itu aja wejangan yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Thanks for watching, gue si RY and see you next time.